Seseorang kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW, orang kalau tahu kemuliaan, keagungan, keistimewaan Rasulullah SAW, maka pasti harapannya setelah Allah adalah Rasulullah SAW. Orang kalau sudah tahu kehebatan, kemuliaan Nabi, maka pasti yang dipuji setelah Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, manamdah illan Nabi, kami tidak memuji kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau termasuk orang yang tahu keistimewaan, kemuliaan, keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Pak Bu, di dalam qasidah beliau pernah mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Al-Habib Ali beliau mengatakan, aku ingin sekali masuk surga. Sama Pak Bu, kululan panjenengan juga kepingin masuk surga, tapi mungkin tujuannya beda, lain dengan beliau. Beliau mengatakan, aku ingin sekali masuk surga bukan karena surga itu ada bidadari yang cantik di dalamnya, bukan. Atau mungkin ada istana yang mentereng, juga bukan. Atau mungkin ada kendaraan yang mewah, bukan tujuan beliau. Atau mungkin karena ada makanan-makanan yang lezat, bukan. Apa tujuan beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Illa likaunil hib fiha khayyama. Aku ingin masuk surga karena di dalam surga itu ada kekasihku, yaitu Rasulullah SAW. Lu bayangkan Pak Bu, orang kalau kenal Nabi, tahu kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad SAW, maka kenikmatan surga kalah nikmat dengan bisa berkumpul, duduk bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Itu harapan beliau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang tersebut. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang tahu kemuliaan, kehebatan, keagungan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Pak Bu, ulama mengatakan, para sahabat itu lau khuyyiru baina suhbati wa dukhulil jannah lakhtaru suhbah. Para sahabat itu dikasih pilihan. Seandainya dikasih pilihan, wahai sahabat, kalian menjadi sahabat Muhammad atau dimasukkan surga tapi tidak kumpul dengan Nabi, bukan menjadi sahabat Nabi, apa jawaban mereka? Lakhtaru suhbah. Mereka lebih memilih menjadi sahabat Muhammad daripada masuk surga tidak bersama Nabi. Itu pilihannya sahabat. Loh kenapa? Karena memang mereka tahu kemuliaan, kehebatan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dulu ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dathinnah. Niki sahabat Pak Bu, ketika itu ditawan oleh orang kafir Quraisy. Ketika awal-awal Islam, kalau ada orang masuk Islam maka ditawan, disiksa, bahkan sampai dibunuh. Ini dulu ya. Nah, termasuk yang ditawan ini sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathinnah. Sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathinnah diikat Pak. Kalau sudah diikat, disiksa, dijadikan tontonan sama orang kafir yang lain. Maka ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan ini penasaran sampai mana cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad ini. Akhirnya Abu Sufyan datang ke Zaid bin Dathinnah. Zaid, kamu saya kasih tawaran. Apa tawarannya? Katanya Zaid,
kamu saya bebaskan Z, kumpul kamu sama keluarga kamu, tapi syaratnya Z, Muhammad berada di tempatmu sini. Kamu Muhammad diikat seperti kamu ini. Bagaimana mau kamu Z? Barter dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban orang yang tahu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Pak Bu kali sahabat Z. Wahai Abu Sufyan, jangankan tawarannya seperti itu. Kalau seandainya engkau menawarkan kepadaku, lebih milih mana? Muhammad tertusuk duri, Rasulullah tertusuk duri, apa aku mati? Maka aku lebih milih, lebih baik aku mati daripada Rasulullah tertusuk duri. Ini kilo Pak Bu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika itu Abu Sufyan mengatakan, belum masuk Islam Pak, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang cinta kepada seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Kenapa sahabat melakukan demikian? Tahu kemuliaan Nabi. Jangankan untuk harta, untuk Nabi Muhammad, nyawa pun yang satu-satunya rela dikorbankan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sahabat Pak Bu, gantian lagi sahabiah, sahabat perempuan. Penadil nih Pak, sahabiah awalu syahida fil Islam Sumayyah, pertama kali sahabat perempuan yang mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Sama keadaannya Pak Bu, ketika itu Sumayyah diikat, disiksa karena ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka salah seorang mendatangi Sumayyah, orang kafir nih, tanya, Sumayyah, kamu kok lebih milih diikat, disiksa seperti ini daripada kamu kembali ke agamamu dulu, enak kamu selamat. Maka apa jawaban Sumayyah? Dzuktu halawata hubbi Muhammad fabadzaltu ruhi. Sumayyah mengatakan, aku merasa nikmat ketika aku cinta dengan Muhammad Rasulullah SAW, maka aku rela mengorbankan nyawaku demi Muhammad SAW. Ini sahabat. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka tahu kemuliaan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau tahu kemuliaan Nabi, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti harapannya setelah Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ Pak Bu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama yang terkenal ta'alluqnya kepada Nabi Muhammad, ulama yang tahu kemuliaan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau itu pernah mengatakan demikian, maritu fakana dzikru bur'an li illati. Kalau aku sakit gerah, aku sebut nama Nabi, maka sembuh penyakitku berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi niku Pak Bu, kalau sakit tidak perlu ke dokter, cukup bersolawat kepada Nabi, membaca sejarah hidup Nabi, maka hilang penyakit berkat Nabi Muhammad SAW. Kita juga demikian Pak Bu, jenengan nek loro daripada dokter larangan gitu nih. Napa malih masuk rumah sakit engko wedi Covid kan ngeten nggih. Zaman sekarang perbanyak sholawat Pak. Ya, perbanyak sholawat. Insyaallah sembuh berkat Nabi Muhammad SAW. Tapi nggih tergantung penyakitnya Pak Bu, nggih tergantung penyakitnya. Kalau yang sakit mungkin sakit flu biasa, sakit kepala, cukup sholawatan mungkin 1000-2000 kali sembuh karena penyakit ringan. Sama kalau jenengan beli obat lah murah Panadol nih Pak, maka sholawatnya ya 1000-2000 insya Allah sembuh. Nah kalau parah Pak Bu, jantung, kencing manis, wah nek ini roto abot nih Pak, ini harus puluhan ribu baru sembuh. Wonten tiang, Beb saya ini sudah sholawatan tapi gak waras-waras saya. Sampean sholawatnya berapa kali? Ya 300-500. Sakitnya jenengan apa? Kencing manis ya kurang Pak ya. Sampai tuku obat itu kencing manis piro jutaan sak dokter ini ya.
Nah tergantung penyakitnya Pak Bu. Apakah terbukti? Loh terbukti nih Pak Bu. Guru saya Sayyidil Walid dan gurunya Kiai Reza juga Al Habib Husin bin Abdullah Segaf. Beliau pernah bercerita kepada saya baru-baru ini ada seseorang yang divonis oleh dokter pankreasnya ini rusak Pak. Harus operasi, diganti pankreasnya dengan pankreas buatan. Ditentukan sama dokter, nanti bulan depan waktunya operasi, tanggal sekian, hari sekian. Maka orang yang sakit ini dikasih amalan membaca burda Al-Imam Busiri. Dibaca pagi, siang, malam burda ini Pak. Setiap hari dibaca pagi, siang, malam. Nah kemudian ketika sudah mau operasi waktunya, cek dulu biasa dokter mau dioperasi. Subhanallah ketika dicek ternyata pankreasnya kembali utuh. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala berkat sinten? Sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baca burda, memuji Nabi, sholawat Nabi diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk ikhtiar daripada takmir Masjid Jami'. Kita bersama-sama berkumpul di sini membaca maulid, bersolawat. Mudah-mudahan corona hilang berkat sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting ketika bersolawat kita betul-betul mengagungkan Rasulullah. Itu paling penting. Niki wonten setunggal cerita Pak Bu. Dulu itu ada seseorang ulama plus wali, namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Terkenal Pak di dunia ini. Abu Yazid niki keramat, sering mengeluarkan karomah. Bahkan pernah suatu ketika beliau berjalan dengan santrinya, tahu-tahu di hadapannya itu mungkin danau besar, nggak bisa lewat ini, perahu nggak ada, kapal nggak mboten enten. Maka beliau mengatakan kepada santrinya, santri-santriku, insya Allah dengan izin Allah kita akan melewati air ini, jalan di atas air. Tapi syaratnya satu, kata beliau, sampai sebut nama saya, Abu Yazid, Abu Yazid, Abu Yazid. Tok, ndak usah ngomong seliane. Santri manut Pak, ya kiai ini saya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Yazid, Abu Yazid. Melaku Pak di atas air. Subhanallah, dengan izin Allah. Di tengah perjalanan, wonten santri ini rodok mokong. Nyebut nama Abu Yazid bisa jalan di atas air. Lah lebih baik saya nyebut nama Allah Pak, kan lebih mulia. Ganti Pak, Allah, Allah kecebur. Subhanallah, jenenge Abu Yazid gak kecebur, nama Allah kecebur. Sampai di pinggir nih Pak Bu, Abu Yazid melihat, lu santri ini kurang siji. Oh kecebur nih kono berarti. Diselamatkan oleh beliau. Namanya guru sayang sama santri ini. Nek gak sayang Pak, dijarno kelelep wis, kurang ajar sak karepe wis. Diantarkan di samping. Kamu kok bisa kecebur, kenapa? Iya Pak Yai, tadi ini di tengah perjalanan saya mikir, nyebut nama jenengan bisa jalan di atas air, kan lebih baik nyebut nama Allah, lebih mulia daripada nama jenengan. Apa jawaban Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kalian semua itu belum kenal Allah, yang kalian kenal itu Abu Yazid. Maka Abu Yazid ini yang menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul Pak, ya. Lu apakah terjadi? Oh terjadi Pak, tawasul di zaman sahabat. Nek dibahas tambah suwe maneh. Intinya terjadi pokoknya ini. Ya. Akhirnya ini Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tapi nasihat beliau nih, nasihat beliau Pak Bu. Beliau pernah mengatakan ketika itu ada santrinya datang kepada beliau, Imam, jenengan ini hebat. Kadang-kadang niku bisa jalan di udara Pak. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini terbang gitu. Apa jawaban beliau? Ayya ujubatin. Itu keheranan apa? Keistimewaan apa? Wa hadza thayrun ya'kulul maita wa yamshi fil hawa. Wa yatir fil hawa. Keistimewaan apa seseorang itu bisa jalan di atas udara, bisa terbang? Niki loh, burung itu makanannya bangkai, bisa terbang dia, padahal makanannya bangkai. Maksudnya bukan sesuatu yang mengherankan. Ada orang bisa terbang biasa Pak. Dalam ucapannya beliau mengatakan lillahi khalqun katsirun yamshuna 'alal ma' wala qimata indallah. Beliau pernah mengatakan banyak dari makhluk Allah yang bisa berjalan di atas air,
tapi tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala taghtarru bihi, beliau mengatakan, kalian jangan tertipu dengan orang seperti itu. Oh bisa terbang, oh bisa jalan di atas air, bisa bedek-bedek, oh sampean maringin ya mar. Biasa kata beliau, jangan tertipu. Orang hebat itu kata beliau kalau sudah istiqomah dalam melaksanakan ketaatan di jalan Allah. Itu orang hebat. Bisa menjauhi maksiat, menjaga ibadahnya, itu orang hebat kata beliau Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Jadi kalau usah tertipu Pak, sakti-sakti biasa. Yang sakti itu ketika orang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sakti. Nah, ini ketika itu khalifah pada zaman itu penasaran, Pak Bu. Terkenal namanya Abu Yazid Al-Bustami di mana-mana. Raja pada waktu itu. Sampai kepingin ketemu dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Raja saking penasarannya dengar cerita-cerita beliau, kepingin ketemu dengan beliau Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Niki raja Pak, kudu wayahe pemilihan presiden boten, asli kepingin ziarah memang. Ya. Sowannya emang asli kepingin ziarah tabarukan. Datang kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, sampai kotanya tanya sama prajuritnya yang mengawal, saya kepingin ketemu Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kata orang desanya, loh sudah meninggal lama beliau itu. Oh sudah meninggal. Kalau gitu saking penasarannya raja ini, saya kepingin ketemu santrinya kalau begitu. Diberitahu santrinya juga banyak yang meninggal, sudah meninggal semua. Sudah lama ini meninggalnya Pak. Terus ada yang beritahu, oh kalau tidak salah ada tinggal satu. Itu pernah hadir beberapa kali pengajian beliau. Ya sudah, saking penasarannya raja, didatangi itu Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki wonten khalifah raja mau sowan kenjenengan. Oh nggih monggo silakan. Biasa wae Pak, karena muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Ketemu orang yang urusannya dunia biasa wae, karena lebih mengutamakan akhirat. Coba jenengan Pak didatangi presiden. Difoto, dipajang gitu kan ngeten nggih. Masak segala macam nih ibu-ibu. Kenapa presiden mau datang? Ya gitu. Kalau santrinya Imam Abu Yazid Al-Bustami biasa, nggih monggo silakan masuk. Ketika duduk, ya ada apa raja? Ada apa khalifah? Saya ini kata raja penasaran sama guru jenengan itu. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Coba saya kepingin dengar apa yang pernah jenengan dengar daripada kalam hikmah ucapan beliau. Saking penasarannya raja. Maka dijawab kali santri ini. Yang selalu saya ingat saya dengar, yang selalu saya ingat daripada apa yang saya dengar, itu satu. Ucapan beliau yang mengatakan, man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihatku masuk surga. Bingung Pak Khalifah ini. Raja ini bingung. Kok iso wong iki ngomong ngono? Yang melihatku, barang siapa yang melihatku akan masuk surga. Tidak terima ini raja. Maka ketidakterimaan ini disampaikan sama muridnya. Kok bisa guru jenengan mengatakan seperti itu? Man ro'ani dakhalal jannah. Niki lho Kanjeng Nabi, dilihat Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir yang lainnya, mereka mati dalam keadaan kafir, neraka tempatnya kok. Lah kok bisa guru jenengan mengatakan seperti itu? Abu Jahal melihat Nabi, Abu Lahab juga lihat Nabi, orang kafir yang lainnya melihat Nabi, tapi neraka Pak, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Kok bisa guru jenengan mengatakan seperti itu? Maka dijawab kali santrinya Imam Abu Yazid Al-Bustami, iya betul, ucapan jenengan itu betul. Tapi kamu harus tahu raja, kamu harus tahu khalifah, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir yang lainnya itu memang melihat Rasulullah, tapi bukan sosok seorang Rasul, bukan sosok seorang kekasih Allah. Yang mereka lihat itu yatimah Abi Thalib. Muhammad itu anak yatim yang diasuh Abu Thalib. Melihatnya dengan meremehkan, merendahkan, makanya tidak ada manfaat melihat Rasulullah SAW. Tapi kalau melihat Rasulullah dengan takdim, dengan memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, pasti masuk surga Pak. Sampai lihat raja Sayyidina Abu Bakar, surga Pak, Abu Bakar fil jannah. Kenapa? Melihat Nabi dengan takdim, dengan memuliakan, makanya surga balasannya. Sayyidina Umar
Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan semua para sahabat. Semuanya masuk surga. Kenapa? Ketika melihat Rasulullah SAW dengan takdim, dengan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita juga demikian, Pak, Bu. Kalau kita membaca sejarah, kok ada ulama sholawatan sembuh penyakitnya, ada ulama sholawatan kabul hajatnya. Ketika membaca itu dengan takdim, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ketika hadir majelis-majelis semacam ini dengan memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, maka otomatis semua hajat kita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma